والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير اتباع مرضات الله وقربه وثوابه ما نواه مشايخنا من وجه نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, yang telah menggerakkan hati kita sehingga malam ini kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat peduli kepada kita, yang sangat sayang kepada kita, yang sangat memberikan kemudahan kepada kita, sehingga beliau pantas kita bacakan sholawat dan salam sebagai hadiah, sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, pada malam ini kita bakal melanjutkan pelajaran di dalam kitab Ibanatul Ahkam, yaitu babul wudu, bab yang sangat penting yang kita lakukan setiap hari 5 kali, yaitu wudu. Wudu ini diwajibkan bersama sholat. Wudu diwajibkan di malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj insyaallah tanggal 27 nanti kita bakal memperingati malam Isra wal Mi'raj. Kita ini umat Islam, kalau ada peristiwa-peristiwa sejarah sama Nabi Muhammad kita ingat kan? Bulan Maulid kita ngadakan acara Maulidan, ingat masalah tersebut. Bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj, kita hadiri, kita ingat peristiwa tersebut sambil kita baca zikir, baca doa, kemudian kita bacakan sejarah tersebut. Malam 17 Ramadan ada lagi peristiwa sejarah, peristiwa nuzulul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jadi setiap ada peristiwa-peristiwa besar kita ingat, kita kenang, kita bersyukur kepada Allah. Kata ulama zaman dulu itu, orang-orang Nasrani, dia berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, minta turunkan makanan dari surga kalau kau benar-benar Nabi, supaya kami kenang tiap tahun, anak cucu kami kenang sampai hari kiamat. Hari ini kami jadikan hari besar karena kami makan makanan dari surga. Kata Nabi Isa, wahai kaumku, jangan minta yang aneh-aneh. Kalau kita minta nikmat sama Allah, susah cara bersyukur kepada Allah. Dipaksa Nabi Isa alaihissalam, langsung Nabi Isa mandi. Sebelum berdoa rapi-rapi dulu. Habis mandi pakai pakaian kebesaran, pakaian ulama, pakai jubah. Kemudian dia menghadap kiblat sambil dia berdoa. Isi doanya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan ma'idah. Ma'idah itu hidangan. Hidangan itu komplit, nasi sama acarnya, sama sambalnya, sama lauknya, sama terinya, sama seluruh itu hidangan. Kalau cuma nasi baik, bukan hidangan itu, piringan itu, nasi baik. Tapi kalau hidangan komplit, ada nasi, ada lauk, ada ini, ada macam-macamnya, ada seluruhnya, itu namanya hidangan. Kata Nabi Isa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kami hidangan dari langit. Takunu lana idan, bakal menjadikan hari tersebut hari raya. Apa hari raya itu? Dikenang seumur hidup. Di awalina wa akhirina, bagi orang yang hidup di zaman
Yang makan nasi ini bakal terkenang seumur hidup. Wa akhirina, dan anak keturunan kami. Anak keturunan kami jadikan hari besar. Dia peringati bahwasannya hari tersebut yaitu hari turunnya makanan dari surga untuk umatnya Nabi Isa. Ini dapat makanan dari surga, dia peringati seumur hidup. Gimana kalau dapat Nabi Muhammad? Allah. Kata ulama, nah kalau seandainya dilarang oleh Allah, ngaku ini ditulis di Quran. Kalau seandainya dilarang, kenapa umatnya Nabi Isa nak ngadakan perayaan setiap tahun hari turunnya nasi, turunnya makanan dari surga? Kenapa diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Kalau seandainya tidak boleh kita memperingati, ini ayat ini larang dulu. Berarti menentang. Ini Allah cerita di dalam Al-Quran. Jadi kita dapat Nabi Muhammad, kita bersyukur ingat kelahirannya Rasulullah. Sambil kita menanamkan kecintaan, mempelajari riwayat hidupnya, ngambil ilmu-ilmu, memberikan nasihat, memberikan makanan kepada yang adil sesuai dengan anjuran. Bulan Rajab juga tanggal 27, yaitu peristiwa yang sangat agung, peristiwa Isra Mi'raj. Malam yang paling abdul untuk Nabi Muhammad, malam ketemu Allah. Tidak ada malam yang lain yang hebat. Kata Nabi Muhammad, malam yang paling mulia, malam Nabi Muhammad berjumpa langsung sama Allah. Itu malam yang paling abdul. Kalau kita kain malam Lailatul Qadar, paling abdul malam itu. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, abdul. Ada lagi ulama yang mengatakan malam nisfu Sya'ban yang paling abdul. Malam yang paling abdul di dalam satu tahun, malam nisfu Sya'ban. Tapi ada lagi yang mengatakan malam yang paling abdul yaitu malam Lailatul Qadri. Kenapa? Khairun min alfi syahr. Karena nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih bagus. Jadi memperingati peristiwa-peristiwa itu untuk mengenang kita, mengambil ilmu, dan sambil kita bersyukur kepada Allah. Babul wudu ini diwajibkan malam Isra Mi'raj. Dia sepaket dengan sholat. Jadi Rasulullah dipanggil oleh Allah di malam Isra Mi'raj, diberikan satu kewajiban sebagai keistimewaan untuk Nabi Muhammad, yaitu sholat. Sampai ke bumi subuh, belum sholat subuh Rasulullah. Kenapa? Karena tidak tahu caranya, gimana mau sholat, belum tahu ilmunya. Sholat zuhur jam 12, makanya dinamakan zuhur. Pertama kali sholat yang muncul yaitu sholat zuhur, maka dinamakan sholat zuhur. Yatur malaikat Jibril ngajari Rasulullah berwudu. Diajarilah Rasulullah berwudu. Kalau kamu berwudu, kemudian cuci muka kamu sampai selesai berwudu, sampai semuanya berwudu. Kemudian Rasulullah sholat zuhur. Diajari oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu sholat asar. Rasulullah sholat asar, ngajarin sahabat-sahabatnya. Rasulullah maghrib, Rasulullah juga sholat maghrib. Sholat isya, Rasulullah juga sholat isya. Subuh, Rasulullah juga sholat subuh sampai seterusnya. Qala babul wudu. Wudu itu artinya nadhafah, membersihkan. Namanya wudu. Membersihkan, mencuci, kata gitu aja namanya wudu. Makanya ada hadisnya Rasulullah, al wudu qabla al akli mimma yanfil fajr. Wudu sebelum makan bisa menghilangkan kepakiran. Apa maksudnya wudu sebelum makan bisa menghilangkan kepakiran? Bukan wudu cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki, bukan itu yang dimaksud. Wudu di sini yang dimaksud wudu secara bahasa. Maksudnya cuci tangan, membasuh sebagian anggota, itu namanya bahasa Arabnya wudu. Cuci tangan sebagian anggota wudu. Jadi yang dimaksud al-wudu qabla al-akli mimma yanfil fajr, nyuci tangan sebelum makan, hilangkan kepakiran. Ya, kenapa hilangkan kepakiran? Kalau kamu tidak cuci tangan kamu itu kotor. Tangan kita ini kok kotor, mungkin dari alam, mungkin dari debu, mungkin ada pasir, mungkin ada kuman. Kita makan nasi masuk ke perut, jadi penyakit. Rugi apa tidak? Rugi kalau kita ada sakit. Kenapa? Karena kita makan tidak cuci tangan. Dan mungkin hadis ini mengandung ilmu-ilmu yang lain. Kata ulama, walaupun tangan kita bersih,
kalau kamu makan tidak cuci tangan bisa menyebabkan kefakiran, betul. Bisa menyebabkan kefakiran. Memang di tangan kita ini itu ada bakteri bagus gitu. Kalau nasi tidak pakai sendok, itu nasi itu langsung layu, langsung lunak, langsung lembut. Ini di tangan kita ini ada bakteri bagus. Jadi begitu masuk di perut, tidak butuh kita gigit lama-lama. Udah lembut nasi kita, nganggo kekelan tadi, nganggo pegangan gitu. Masuk ke perut langsung dicerna oleh perut, sehat kita makan. Tapi kalau kita tidak pakai tangan, berarti bakteri ini tidak nyentuh makanan. Jadi jangan kita kalau ngembek nasi, terutama malam-malam, jangan kita gabu ke sendok. Kalau kita gabu malah bohong gitu. Nasi ya, nasi sewajar panci tadi. Kenapa? Karena tangan kita ada bakteri tadi. Jadi jangan digabu malah ibu gitu. Jadi tangan kita ini subhanallah, jangan bersendok, jangan baku, apalagi begalu berpisuk, kayak makan nyombalat gitu. Zaman sekarang justru kita bangga, makan ini nyombalat ini kita itu, dia tidak ngerti ilmu Rasulullah makan kan, kul biyadik, makan pakai tangan, jangan pakai sendok. Itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, waktu beliau pergi ke Mesir, datang ke Mesir zaman ulama, kumpul ulama diskusi ilmiah. Ahmad bin Hasan Al-Attas ini punya suara bagus. Kalau dia datang ke Seoul, Habib Ali Al-Habsyi Zohibul Maulud mundur langsung menunjukkan imam sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan, aku kalau sholat makmuman di belakang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah. Aku mengikuti pendapatnya Abu Hanifah. Dia mengatakan makmum sholat di belakang imam tidak wajib baca Al-Fatihah. Aku melok pendapat itu. Jadi dengar gue baca imam dari awal ke akhir. Kalau aku di belakang imamnya Ahmad bin Hasan, aku melok pendapat ini. Saking merdunya bacaan. Ayat-ayat yang dia lantunkan itu indah sehingga aku tidak sempat lagi menghayati bacaan yang dibaca oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i, kalau makmum di belakang imam baca Al-Fatihah. Tidak mazhab kita. Mazhab Imam Syafi'i ini Habib Ali Al-Habsyi ngambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah makmum di belakang imam, cukup mendengarkan bacaan imam. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, bukan mazhab itu Imam Syafi'i. Jadi waktu sampai di Mesir, selesai kumpul makan pakai piring panjang, pakai garpu, pakai sendok, pakai pisau. Kata Habib Ahmad Rasul, antum ya ma'syarul misriyin, wahai orang-orang Mesir, ulama Mesir, kalian nyatakan dalam kitab Nahwu Alfiyah kalian bahwasanya wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji al muttasil. Dalam Nahwu itu kalau bisa menggunakan dhamir muttasil, tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Itu dalam Nahwunya. Dhamir itu darabtuka, tidak boleh darabtu iyyaka, tidak boleh. Karena baca yang nyambung, yang terputus tidak boleh. Dimaknakan ke dalam ilmu tasawuf. Kalau tangan kita masih nyambung, jangan menggunakan sendok yang terputus. Selagi tangan kita masih nyambung. Kalau tangan kita putus, tidak punya tangan, baru kita makan pakai sendok. Jadi ditolak, tidak mau, aku tidak mau makan pakai sendok karena aku makan pakai tangan, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wudu menurut arti bahasa mencuci sebagian anggota. Kalau menurut istilah syar'i dalam kitab fikih, wudu itu mencuci anggota tertentu dengan niat-niat tertentu. Cuci muka, cuci tangan, ngusap kepala, cuci kaki dengan niat-niat tertentu. Nawaitu thaharah lis shalah. Jadi wudu nyuci anggota tertentu dengan niat-niat tertentu. Itu maknanya wudu secara syar'i. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan.
Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, seandainya tidak membebani umatku, maka umatku akan kuperintahkan setiap dia berwudu menggunakan siwak. Kalau seandainya tidak membebani. Ini hadis bagaimana sayangnya Rasulullah, dan Rasulullah itu kalau dia mengajarkan ilmu, dicari ilmu yang mudah, tidak ilmu saru. Jadi Rasulullah itu kalau dipilih dua perkara, sikok yang saru, sikok yang mudah, dia milih yang mudah. Begitu juga dia mengajarkan umatnya, yang diajarnya yang mudah. Siwak ini itu dari akarnya kayu arok. Kayu arok ini tidak tumbuh di tempat kita, tidak tumbuh. Kita tanamlah batang arok di sini, tidak tumbuh. Kalau dia tumbuh di tempat yang panas, di padang pasir, tempat yang kering, nah itu dia tumbuh. Seandainya Rasulullah mewajibkan setiap orang kalau nak wudhu, kalau nak sholat pakai siwak, kita yang mau Indonesia yang sahur pakso, kita nerima barang tadi itu betul-betul, bahkan mungkin bertonton tiap hari untuk melihat siwak untuk kita sholat. Ya, mungkin orang yang ada di Mekah, kami jangan iya kamu yang ada di Mekah, coba yang ada di Ethiopia sana, atau coba yang ada di Indonesia, coba yang ada di Cina sana, coba yang ada di Asia, yang mana musimnya ini tidak seperti musim seperti di Timur Tengah. Tidak ada musim panas yang sangat panas, tidak ada musim dingin yang sangat dingin, tidak ada. Jadi karena Rasulullah memandang gitu yang jauh bakal repot, dimudahkanlah syariat. Jadi sunnah muakkadah. Kalau kita sanggup, kita gunakan kayu siwak. Kayu siwak itu kayu dari akar batang arok, akar yang di bawah. Itu ada manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Terutama kalau kita masih sekolah. Kalau kita masih sekolah, banyak-banyak makan di kayu siwak. Gosok ke kayu siwak ini tadi. Terutama dia masih basah. Kalau dia masih basah, kita isep. Kenapa? Karena di akar itu ada getah. Getah itu fungsinya untuk nyerdas kotak. Dia ngerangsang salah kotak gitu. Kita tidak tahu malaikat zaman Nabi. Ini mujizatnya Rasulullah. Wa ma yatiqu anil hawa in wa ila wahyun yuha. Dari mana Rasulullah tahu? Apakah zaman Rasulullah itu profesor? Rasulullah sekolahnya di Jerman, apa di Kanada, apa di sekolahnya di daerah mana? Rasulullah tidak pernah sekolah. Rasulullah itu Nabiul Ummi, tidak ngerti, maco, tidak baca. Tapi kemuliaan, jangan kayak Anda kalau sekolah ittiba li Nabi Muhammad, kita kan banyak ittiba. Kenapa saya tidak sekolah? Salah, saya pintar-pintar. Nabi beliau tidak pintar, Nabiul Ummi kan? Kalau Nabi tasyrifan lahu. Kalau Nabi itu kemuliaan bagi dia, kita tidak bisa. Kalau kita bodoh itu sifat-sifat yang tidak bagus. Tapi jangan katakan Nabi bodoh, salah. Nabi Ummi itu artinya ummi, seperti waktu dilahirkan oleh ibunya, tidak ngerti. Tapi diajari langsung oleh malaikat, oleh Allah. Tidak tahu, oh di dalam kayu ini bukan kayu di batang, akar di dalam tanah. Ini ada getah. Di sini ada zat ini pacak ngerangsang saraf-saraf yang ada di otak. Jadi saraf yang ada di otak itu terangsang sehingga otaknya berfungsi pintar. Kalau kita di Hadramut atau di Mekah suruh banyak-banyak, tiap minggu ganti. Ya kena yang bagus, jangan punya siwak sikok 3 tahun. Mana siwaknya? Ini dia nazar. Mana sedangnya pula ya Allah, ngapa lahir sedang getah dia dalam getah lagi 3 tahun. Gantinya mesti waktu tiap bulan sekali. Kita dulu tiap minggu ganti. Tamu kali itu ada rasa sepet-sepetnya. Itu yang masih lembut. Pacak kita ini kan putar dan ini becak kaget. Nah itulah kalau kita ini ada rasa sepet, mulut kita tak bisa becak habis makan yang sepet-sepet itu. Becak ngasuh dingin itu di mulut kita. Langsung baca itu cepat kita paham. Kenapa? Karena pengaruh sifat. Jadi ini pelajaran Rasulullah mengajarkan kita memakai siwak guna supaya kita ini pintar. Yang kedua manfaatnya siwak kata ulama menguatkan gusi. Mungkin kita tahu kalau ada ceritanya tadi itu selain dia menguatkan saraf juga belaginya di gigi gitu.
gusi kita kuat, gigi kita tidak gampang sakit. Jadi ada orang sekarang ini, gigi gino itu cowok nganggap siwak, kocek kila di sini sholat, itu orang yang tidak modern kata tuh. Yang modern, yang tahu ilmu sekarang ini yang berdasi-dasi itu sikat gigi, itu siwak lain sikat gigi. Jadi tidak sama, kita katakan sama tidak sikat gigi sama siwak, tidak sama. Sikat gigi ya sikat gigi, mau sikat gigi baik. Kalau siwak manfaatnya banyak, sikat gigi tidak baca merangsang otak gitu. Ya kecuali sikat gigi sama minum obatnya, ya baca merangsang otak obat yang tadi. Bukan sikat giginya, ini bukan odol, tapi siwaknya itu yang bisa melancarkan otak. Jadi kalau kita ngatakan yang pakai siwak kolot, tapi hati-hati, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Sikat gigi, siwak tetap sunnahnya Rasulullah SAW. Kata ulama banyak manfaatnya siwak itu banyak luar biasa. Di antaranya menyebabkan orang mati syahid. Mati syahid bukan mati kena bunuh, bukan mati syahid itu bukan itu baik banyak. Mati syahid itu kedudukan yang besar yang diberikan oleh Allah pada orang tertentu. Jadi kalau kita sering mati siwak, insya Allah kita diberikan orang yang mati syahid. Dan kayu siwak itu didemani oleh malaikat. Itu pakai kayu siwak, malaikat demen dengan baunya. Setan ada demen, tidak dipakai setan. Dipakai oleh malaikat, setan lagi. Jadi kalau kita nak musing setan, gampang jago. Pakai siwak. Ya, baunya di tadi, setan lunyam, tidak demen. Kalau nantang malaikat datang. Kalau kita nak musing malaikat, ya nak nantang dengan setan, gampang itu makan iwak balu, jangan bersiwak. Lebih cepat setan datang. Jadi kalau nak ngusir setan, pakai kayu siwak. Setan lagi, malaikat datang. Kalau nak nantang ya jangan bersiwak, makan iwak balu lebih cepat. Makan yang bau-bau tadi, lebih cepat lagi. Jadi manfaatnya siwak ini luar biasa. Banyak sekali, makanya jadi anjuran para ulama, terutama di waktu sholat atau di waktu tidak berwudu, atau juga indah qiraatil Quran atau qiraatil kutub, indah istighfar minan naum, tak kala bangun tidur, terus juga tak kala gigi atau mulut kita ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka disunahkan juga pakai siwak. Qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak merepotkan, tidak membebankan umatku, maka kata Rasulullah SAW, aku akan perintahkan umatku setiap dia berwudu, dia memakai siwak. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa manfaat. Di antaranya fadlu taisir fil umuri diniyah wa anna ma yashukku minha makruh. Rasulullah itu sukanya memudahkan orang. Rasulullah itu sukanya memudahkan orang. Jangan kita merepotkan orang. Jadi mudahkanlah, jangan kau repotkan. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan kau repotkan. Berilah kabar baik, jangan kau beri kabar ancaman. Ngomong mak kita ni, tunjuk kabar yang baik-baik. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah kita masuk surga. Kita ketemu dengan bidadari. Kabar lemak tu, pulang kerja banyak-banyak istighfar daripada dosa. Insya Allah dosa itu diampun. Air lemak ini. Jangan kamu ini ngaku. Oh cerita ngaku terus. Ya Allah Ustaz, hampir mimpi-mimpi tiap majlis ngaku, tiap majlis ngaku. Jadi bawa sekali-sekali itu cerita surga. Boleh kita cerita dengan aku, jangan sampai kayak kita terlalu berani cerita dengan aku, supaya berimbang kan? Makanya dalam Al-Quran itu, kalau kita perhatikan ayat-ayatnya, habis cerita ini dibarengi dengan cerita surga. Cerita yang baik, cerita yang tidak baik, dibarenginya. Supaya di waktu kita baca Quran, habis senyum takut, habis takut senyum. Jadi hal kita, hal yang membaca Quran itu antara takut sama berharap kepada Allah. Jangan takut terus pakai putus asa.
Jangan seneng terus pakai lupa kata. Antara kadang-kadang itu takut sama Allah. Kadang-kadang juga kita ingat dan mengharap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga disebutkan istihbarus siwak. Sunnah pakai siwak. Manfaatnya rusaknya luar biasa. Setiap sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah itu ada kekuatan. Di zamannya khulafa dulu, setiap dia berperang melawan musuh tidak menang. Kalau zaman Nabi begitu berperang menang. Bingung ini, lapor. Panglimanya ngirim surat sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, kita tidak seperti zaman Nabi. Zaman Nabi sekarang menang langsung, boleh walimah. Zaman sekarang maju mundur, serang balik, tangkis balik. Nah, tidak seperti zaman Nabi. Kata Sayyidina Umar, aku ingin tambahan pasukan. Cuma aku juga nasihat kamu. Apa yang kamu tinggalkan daripada sunnahnya Rasulullah? Riksa sama diri kamu. Penyebab lambatnya pertolongan Allah itu kamu tengok diri kamu, tak dia. Lakukan apa kamu? Riksa lalu kita sholat jamaah tak? Sholat jamaah. Kita ini berzikir atau tidak? Berzikir. Kita ada yang kotiatur rohim tak? Yang memutuskan talibat rohim tak? Cari siapa? Kati. Kita ni ada ini tak? Cari juga loh. Kita nak sholat pakai siwak tak? Nah, ada yang tidak pakai siwak, beli siwak ni. Nyari siwak, pakai kalau. Pakai kalau sholat pakai siwak, kalau nak perang pakai siwak. Sunnah Rasul itu. Jangan kita mainkan, jangan kita anggap sepele. Di sinilah mungkin kemenangan kita. Kita tengok zaman sekarang ini, umat Islam mana usah di Suriah itu. Habis umat Islam perang sama-sama dewe digebuk. Di Irak dulu, di sini dulu, di situ. Umat Islam menjadi tontonan wong aja. Jadi bahan kita tawa. Kita tengok diri kita ni. Apa sunnah yang kita tinggal? Siwak, wah, ya hilangnya. Silaturahmi, oi, apa lagi? Ziaratul kubur kepada orang tua ini, apa lagi? Kadang mampir lewat mana orang kuburan itu, ngebut dikit ngapuk, takut kena hantu. Ngapun belum ngapuk, nanti punya setan ini kuburan. Padahal ada kuburan orang tua, wala al-fatihah, wala kullu. Banyak sunnah-sunnah Rasul kita tinggalkan. Dibandingkan yang kita amalkan sama yang kita tinggalkan, banyak yang kita tinggalkan. Makanya bertubi-tubi. Habis ini dapat musibah lagi, karena kita jauh sama Nabi Muhammad sama sunnahnya Rasulullah. Akhirnya sahabat kita amalkan sunnahnya Rasulullah. Berbagi, nak perang itu. Karena yasubhu Nabi sholatihim kasubhubihim fil kita. Umatnya Nabi Muhammad, dia kalau nak sholat bersop seperti nak berjihad. Berjihad itu pakai sop. Yang depan lawan-lawan kalau Gani itu mau siap kalau tunggu apa-apa dari komandan. Begitulah berhadapan, zaman dulu beda. Kalau zaman sekarang pencet-pencetan pencet ini. Lalu enter, bukan entar lama lagi katanya. Enter, dah, sana meledak. Enter lagi, meledak lagi sana. Zaman dulu berhadapannya, begitu berhadap, metu ke siwak kalau masuk gigi. Bucah baca musuh, makan orang Islam katanya. Dikit lagi habis kita cokotnya, kayu kuat gigi, lagi kalau musuh. Ini kirim masuk kirim malam, sudah kali kami kirim mau kasih. Gara-gara dia bersiwak, akhirnya pertolongan yang diberikan oleh Allah agak lambat. Makanya kalau kita tinggalkan sunnah Nabi, pertolongan itu lambat. Jangan kita lakukan mata Nasrullah, mana itu pertolongan Allah yang benar atau tidak. Aku dan ini ya Allah, mana tiap hari aku majelis pasar masih sepi. Tiap hari waqiat baca sudah. Sholat tahajud kalau sekalnya. Kalau ada lagi sholat ini laku amal kan kalau masih sepi namanya kita ibadah ala harfin, ala syarat. Ibadah kita syarat. Kalau rezeki kita banyak, benar ini Ustaz ini ngomong. Kalau rezeki kita sempit, ya benar ini. Itu namanya ibadah seperti orang itu. Kita umat Islam kita pokoknya sholat, nak boleh pahala, nak senang, nak memanah, pokoknya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala raqatu Rasul bi ummatihi. Ini sayangnya Rasulullah. Coba seandainya kata Rasulullah, wajib kalian pakai siwak. Kebingungan kita orang Palembang. Orang Indonesia kebingungan, di mana dapatkan siwak ini? Di Serbuung, di toko-toko minyak wangi, toko ini habis siwak. Mana kita mengantarkan beton-ton dan ekspor apa impor barang-barang yang dari luar untuk pakai siwak, tapi Rasulullah Raufun Rahim, karena sayang kepada umat dia mikirkan kalau diwajibkan sanggup. Tapi ini menjadi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Amran anna Utsman da'a biwadu'in wa ghasala kaffaihi thalatha marat thumma tamat maghastan syad wastansar thumma ghasala wajhahu thalatha marat thumma ghasala yadahu al-yumna ila mirfaq thalatha marat thumma al-yusra misla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marat thumma al-yusra mithla dhalik. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'in nabi qala wa masaha bi ra'sihi marratan wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Hadis berikut ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau ini menantunya Rasulullah. Mantunya Rasulullah dinamai Dzunnurein. Karena dapat anaknya putrinya Rasulullah 2 ekor. Pertama dia kawin sama Ruqayyah. Ruqayyah tadi dirawat. Rasulullah hadir perang Badar. Beliau nak hadir perang Badar. Kata Rasulullah, merawat putri istri kau. Dirawat meninggal. Tidak hadir dia perang Badar. Tapi dimasukkan nama dia Ashabul Badar. Kenapa? Karena dia kepengen hadir, tapi karena ada halangan ngerawat putrinya Rasulullah yang lagi sakit keras, hingga beliau tidak bisa hadir, tapi niatnya kuat pengen hadir. Dianggap oleh Rasulullah seperti orang yang hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk salah seorang yang dikabarkan oleh Rasulullah dapat kabar masuk surga di dunia. Ada 10 orang. Rasulullah mengabarkan lagi suatu tempat, kalau ini di surga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di surga, Sayyidina Utsman di surga, Sayyidina Ali di surga. 10 orang dapat kabar gembira di dunia, dia masuk surga. Beliau ini juga termasuk orang yang perhatian dengan Al-Quran. Sampai waktu beliau meninggal, yang mati terbunuh, sambil meluk Al-Quran. Al-Quran itu darahnya kena Al-Quran. Kenanya di mana? Fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah wa fasayakfikahumullah wa huwa khairun nasirin. Fasayakfikahumullah. Itu kata ulama untuk menguatkan kaki, menguatkan badan. Kita waktu berzikir terutama Hizbul Bahar. Ada kan pasai kahumullah wa khairun nasirin. Kita baca 3 kali, kita tiupkan di kaki kita, di badan gitu. Tapi bacanya Hizbul Bahar, bacanya habis asar. Kalau kita punya waktu habis baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ini melancarkan rezeki kalau habis asar. Sambil itu kita baca Hizbul Bahar. Di situ ada fasayakfikahumullah. Lafaz fasayakfikahumullah kita baca 3 kali. Kita tiup ke tangan gitu. Kemudian kita usap ke di badan gitu. Insya Allah badan kita jaga oleh Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jangan lagi amalkan, tak nafas, tiup ke badan. Tahu-tahu kenal juga ke badan. Nah, mutai sadali dengan izin Allah. Kita bukan nak kebal, bukan. Nak berzikir, nak ibadah. Nak ibadah sama Allah, nak dekat sama Allah, nak dicintai Allah, nak cinta sama Allah. Bukan nak minta kebal, bukan. Nak ibadah sambil kita ngamalkan ilmu. Dia jadi ilmu yang berkah tadi. Itu tujuannya, bukan tujuan rumah ini langsung ke pasar buka dado, menunjuk ketatuan ini. Nombor siani. Bukan itu.
Bukan itu tujuan kita, bukan itu. Tapi kita untuk nyaga diri kita daripada orang yang boleh. Jadi Sayyidina Utsman ini termasuk yang perhatian dengan Al-Quran. Di zaman Nabi itu Quran itu macam-macam. Setelah Rasulullah juga nulis, banyak yang nulis. Ada yang berangkat berdakwah ke Irak, ada yang berangkat ke macam-macam tempat. Sehingga bacaan yang muncul itu bermacam-macam. Bacaan yang muncul dari itu bermacam-macam. Hanya sama Sayyidina Utsman diteliti. Kau ini dari mana? Dari bacaan dapat sanadnya, bacaannya begini. Hanya disatu oleh Sayyidina Utsman, satu bacaan. Ini cara maksud. Makanya kita kenal namanya Mushaf Utsmani. Ya boleh lebih lagi 7 qiraah. Kalau lebih dari 7 qiraah syahadat. Qiraah macam-macam. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal isin. Ada lagi yang qiraah syahadat, ihdinas siratal mustaqim, macam-macam. Yang boleh lagi ayat sabu. Kita ayat sabu. Ada lagi ayat sibu, ayat termasuk qiraah. Cara-cara baca majreha. Ada yang pakai imalah itu goyang sedikit begitu. Majreha. Makanya kata orang yang kita dengar dari kiai lama itu katanya kalau kamu naik kapal, Bismillahirrahmanirrahim, baca biar kapal itu tak goyang. Supaya kapal tidak bergoyang-goyang katanya. Ya kan kita baca kalau dari macam-macam dikumpulkan. Ya untung lah belum nyampe ke Palembang, belum nyampe ke Jakarta. Kalau nyampe ke Jakarta zaman itu gua baru loh, waduh, nyampe ke Jakarta, waduh belum nyampe sini kalau kuliah. Kalau itu berubah-ubah karena bacaan macam-macam. Dikumpullah jasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi masih belum bertitik. Kita nak macamnya selalu. Ada seorang yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Dia punya jasa memberikan titik Al-Quran. Tak titiknya 3, tak titiknya 2, ya titik 2 bawah. Itu jasanya Hajjaj bin Yusuf. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan. Tahu kesalahannya? Dia itu menjadi gubernur di Irak sana. Yang mana gubernur di Irak itu selalu dizolimi oleh rakyat, dilempari batu. Jadi bukan presiden Amerika, ini babit sepatu ya. Zaman dulu memang pernah terjadi babit itu. Waktu Hajjaj dilantik jadi gubernur, naik dia ceramah pidato di babit itu. Dilempar macam-macam dia, beda pucuk imbak, lepak, babit, sudah. Panggilnya yang sebelah ini Al-Ghajir gitu. Aku melihat kepala kamu udah masak gitu. Sekarang sudah mau dipetik. Al-Ghajir, kamu ibu ini tepas ya, hati kalau tepas. Itu siapa aja bin Yusuf. Tapi ini kita katakan pribadi antara dia sama Allah. Kita tidak tengok aibnya wong, tidak tengok kekurangan wong, tapi kita tengok jasanya wong yang pernah membarisi memfathah kasroi Al-Quran. Da'ami wajud Sayyidina Utsman ini minta banyu, air wudhu. Kemudian dia mengajarkan dengan secara praktek, dengan secara praktek diajarnya musab kepalanya, mukanya 3 kali, kemudian nyuci tangannya 3 kali, kepalanya, kemudian nyuci kakinya 3 kali. Dia mengatakan beginilah Rasulullah berwudu. Kata ulama kalau ngajari ilmu dengan cara praktek lebih lekat. Bahkan ada ilmu yang tidak bisa dipahami kecuali praktek. Kalau ilmu fikih itu ilmu nyembleh itu harus praktek. Ilmu haji praktek. Kita ngajar manasik haji kakek sampai ke Mekah kalau apa 7 kali. Habisnya melempar batu. Dia yang mana Mekah, yang mana Ka'bah, yang mana Hajar Aswad, dan tinggal. Ya anu meja mana? Iya. Sampai ke sana bingung lagi. Kenapa? Karena harus praktek. Tapi kalau kita lihat, ini Hajar Aswad. Kau ciumnya Hajar Aswad. Nah, dari sini mulai tahu. Ngomong Ustaz. Nah, lempar ini batunya, membeli di situ. Itu pakai praktek. Begitu juga yang menyembelih. Kalau nyembelih cekal kepalanya, kating bandel. Ya. Kemudian tetak gurunya, ada 2 urat, kamu kenal juga.
Ustaz coba Ustaz letak, dah baca letaknya, baca tahu tapi prakteknya dah ngerti. Nah ini kenapa? Karena ada praktek. Tanya tukang ayam, tukang ambulan, nah ini nasional. Oh itu harus praktek. Ada lagi ilmu khotbah praktek itu. Itu praktek. Kalau khotbah ngantuk di depan itu nih botol dulu. Coba cekel mic ini. Kalau enggak bawa goyung. Saru ini berani ngomong depan rumah jadi saru dengan sedikit. Ada kita di jauh sana mungkin pandai ceramah pengen khotbah Jumat. Apa dia sambil pucuk tongkat tuntal di bawah kejut. Tongkat yang pucuk khotbah Jumat terkejut dengan umatnya tuntal di bawah. Ada lagi ilmu yang belajar secara praktek, ilmu genang. Ada sambut nulis genang itu. Kakek tuh genang itu kaki itu badan tuh kendor tuh langsung udah langkat kaki itu goyang tuntal ke udah tenggelam. Tapi kalau kita turun coba gerak tuh. Nah itu namanya ilmu yang pakai praktek. Nulis itu kita anak itu pakai nulis cekel pena. Coba cekel pena. Langsung kita cekel penanya. Tulis cekel dulu. Nah itu ilmu yang bersifat praktek. Jadi ilmu ini ada yang bersifat praktek, ada ilmu yang bisa tanpa praktek. Yang lebih bagus itu ilmu yang dipraktekkan. Kita ngajari wudhu sambil praktek. Ngajari mandi mayit jenazah. Mandi kan jenazah melo habis senang calon tegak mayitnya. Itu prakteknya loh. Kalau kita tidak praktek salah gitu nganturi, salah gitu. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ngajari sahabat yang lain ilmu cara berwudu dengan secara praktek supaya lebih lekat di hati, lebih gampang untuk dihafalkan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baik kalian mutawalifin bagi Nabi din fa'idina ila sallallahu wa sallam butuh ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa lana Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa afadna minadh dhunubi wal atham wa kunna